Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi revolusi hijau. Apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau merupakan usaha untuk mengembangkan teknologi pertanian agar terjadi peningkatan produktivitas dalam hal pangan. Hal ini didorong oleh pertumbuhan angka penduduk yang harus diiringi pula dengan peningkatan pangan. Revolusi hijau lebih berfokus pada serealias alias tanaman biji-bijian seperti gandum, padi, jagung, dan lainnya. Pada revolusi hijau, pertanian yang tadinya bersifat tradisional akan diubah menjadi pertanian dengan sistem yang menggunakan teknologi terkini supaya bisa optimal. Dari sini dapat diketahui bahwa tujuan revolusi hijau sebetulnya juga demi terpenuhinya industrialisasi ekonomi nasional. Dengan revolusi hijau, ketergantungan petani pada cuaca alam akan berkurang karena adanya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana revolusi hijau bermula? Penggagas revolusi hijau ialah hasil penelitian serta tulisan Thomas Robert Malthus pada tahun 1766 sampai 1834. Di sana Malthus berpendapat bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang tidak bisa dihindari. Kemiskinan ini sendiri terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang berjalan lebih cepat mengikuti deret ukur dan peningkatan produksi pangan yang lebih lambat mengikuti deret hitung. Menyadari hal ini, sebagian besar masyarakat di Eropa berupaya untuk mengendalikan kecepatan pertumbuhan penduduk sekaligus melakukan penelitian untuk menemukan bibit unggul agar dapat menambah jumlah produksi pangan. Usaha-usaha ini dilakukan demi mengatasi masalah kala itu, yaitu kemiskinan. Perang Dunia Pertama dan revolusi industri telah mengubah banyak lahan pertanian menjadi area perang dan industri. Seusai Perang Pertama, revolusi hijau dimulai oleh Ford and Rockefeller Foundation yang mengembangkan gandum di Meksiko pada tahun 1950 dan padi di Filipina tahun 1960. Bagaimana revolusi hijau bermula di Indonesia? Revolusi hijau dicoba di Indonesia pada zaman Orde Baru, tepatnya dalam program pembangunan. Sejak itu, maka dimulai diusahakan langkah-langkah meningkatkan kesediaan pangan lewat revolusi hijau. Bahkan lewat upaya yang dilakukan ini, Indonesia juga pernah berhasil swayembada beras selama 5 tahun, 1984 sampai 1989. Meskipun sayangnya swayembada ini tidak permanen. Seperti apa penerapan revolusi hijau di Indonesia? Ada 4 hal penting yang diterapkan pada revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama, adanya sistem irigasi untuk penyediaan air. Yang kedua, penggunaan pupuk secara optimal. Ketiga, menggunakan pestisida dengan menyesuaikan tingkat serangan hama. Terakhir, penggunaan bahan tanam berkualitas berupa varietas unggul. Di Indonesia, pertanian punya berbagai cara untuk mendorong revolusi hijau. Misalnya, 1. Intensifikasi pertanian. Cara ini dikenal juga dengan sebutan panca usaha tani. Cara pertama ini meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah secara baik, pemupukan, irigasi, dan pemberantasan terhadap hama. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian. Cara ini adalah memperluas lahan dengan membuka lahan-lahan baru. Yang ketiga, diversifikasi pertanian. Cara ini ialah upaya menjadikan jenis tanaman di suatu lahan menjadi beraneka ragam dengan sistem tumpang sari. Dengan diversifikasi pertanian, kegiatan panen pokok dapat dicegah. Yang keempat, rehabilitasi pertanian. Cara ini merupakan upaya dalam memulihkan produktivitas
yang kritis atau membahayakan kondisi lingkungan. Apa saja dari dampak dari adanya revolusi hijau? Revolusi hijau yang berfokus pada serealias akan mampu meningkatkan pemenuhan pangan berupa karbohidrat. Akan tetapi, setelah beberapa saat merasakan manfaat dari revolusi hijau, ternyata dampak-dampak buruk mulai dirasakan para petani Indonesia pada tahun 1990-an. Misalnya serangan hama, ketergantungan terhadap pangan pupuk, bahkan tanah yang tidak lagi subur karena penggunaan pestisida yang tidak lagi berguna. Revolusi hijau juga dianggap hanya menguntungkan bagi petani kaya, bukan bagi petani miskin. Dari sini kita mengetahui bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam bidang pertanian bukanlah revolusi hijau yang dibutuhkan, melainkan pembangunan lingkungan pertanian berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih.